Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Krispianti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Saya dari kelas akuntansi F1 dengan NIM 2005520103. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan, di mana presentasi kali ini diberikan oleh Bapak Arif Himawan selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari GCG atau Good Corporate Governance. Walaupun istilah tersebut sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ditemukan pengertian yang baku yang disepakati oleh para ahli. Untuk istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee Inggris di tahun 1922, yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report dalam Sukrisno Agus 2006. Ada beberapa sumber yang dijadikan sebagai acuan tentang definisi Good Corporate Governance, yaitu untuk yang pertama menurut Cadbury Committee of United Kingdom, di mana beliau mengemukakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ya, untuk yang kedua yaitu definisi menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia tahun 2006, di mana tidak membuat definisi sendiri, melainkan mengambil dari definisi yang dikemukakan sebelumnya. Untuk yang ketiga, definisi menurut Sukrisno Agus tahun 2006 mendefinisikan bahwa GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Untuk yang ketiga yaitu menurut Organization for Economic Cooperation and Development dalam Cagar DKK 2004 mendefinisikan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut Wahyudi Prakarsa dalam Sukrisno Agus tahun 2006 mendefinisikan bahwa GCG merupakan suatu mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok kepentingan yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan, permainan, dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Dari beberapa definisi tersebut
kita dapat memahami pengertian good corporate governance baik dalam arti sempit maupun arti luas. Dimana jika kita lihat dari arti sempit, good corporate governance merupakan suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Sedangkan arti luas dari good corporate governance dapat kita lihat dari definisi yang dikemukakan oleh Cadbury Komite, Sukrisno Agus, dan Wahyudi Prakarsa. Inti dari good corporate governance yaitu satu, wadah organisasi, perusahaan, sosial, pemerintahan. Untuk yang kedua, model, suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang mendasari praktik bisnis yang sehat. Untuk yang ketiga yaitu tujuan, di mana good corporate governance memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelola organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Untuk yang terakhir yaitu mekanisme, di mana mekanisme good corporate governance yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit yaitu antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Sedangkan dalam arti luas yaitu antar seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip good corporate governance. Organization for Economic Cooperation and Development mencoba mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan baik oleh pemerintah maupun pelaku bisnis. Secara ringkas, prinsip good corporate governance sebagai berikut, yaitu perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas. Yang keempat, responsibilitas. Prinsip tidak hanya dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development saja. Untuk yang kedua yaitu prinsip menurut keputusan Menteri Negara BUMN. Dalam hubungannya dengan tata kelola BUMN, Menteri Negara BUMN mengeluarkan keputusan nomor 117/M/MBU/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance Jagar DKK 2003. Ada 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu 1. Kewajaran, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Pertanggungjawaban, dan yang kelima yaitu kemandirian. Untuk selanjutnya yaitu prinsip Good Corporate Governance menurut National Committee on Governance 2006. Sedangkan prinsip Good Corporate Governance menurut GNC yang telah dipublikasikan pada 17 Oktober 2006, di mana prinsip yang dikemukakan ini hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN, yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independen, yang kelima kesetaraan.
Ya, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masing-masing prinsip good corporate governance. Untuk yang pertama yaitu perlakuan yang setara, di mana yang dimaksud dalam perlakuan yang setara ini merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan sama dan setara tanpa membeda-bedakan antara pemangku kepentingan yang satu dengan yang lain, sehingga dalam perusahaan atau organisasi tersebut tidak terjadi rasa iri dari pemangku kepentingan yang satu dengan yang lain, karena mereka semua dilakukan secara sama dan tanpa dibeda-bedakan. Ya, untuk yang kedua yaitu prinsip transparansi, di mana prinsip transparansi yaitu semua pengelola memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Maksud dari keterbukaan dalam menyampaikan informasi yaitu informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal yang dirahasiakan atau ditunda dalam pengungkapannya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas merupakan prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk yang keempat yaitu prinsip responsibilitas atau sering dikenal dengan prinsip tanggung jawab, di mana para pengelola diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan dan wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi spiritual, di mana masing-masing dimensi telah kita bahas pada materi presentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk yang kelima yaitu prinsip kemandirian, di mana prinsip kemandirian dijadikan sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, yang berarti suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, dan bebas dari konflik kepentingan serta bebas dari tekanan dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip pengelolaan yang sehat. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sebenarnya merupakan tanggung jawab langsung atas permasalahan yang dihadapi oleh dunia bisnis atau dunia usaha, bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Berbagai permasalahan yang marak dihadapi oleh Indonesia terjadi dalam bentuk: 1. Perlakuan tidak adil yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan. Yang kedua, maraknya rekayasa laporan keuangan dan sering timbulnya insiden trading yang dilakukan oleh para eksekutif puncak abik di Indonesia maupun Amerika Serikat, yang bahkan melibatkan beberapa akunnya publik ternama. Untuk yang ketiga yaitu munculnya berbagai kejahatan kerah putih seperti korupsi, kolusi,
kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintah yang merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manfaat good corporate governance. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan good corporate governance yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana tahun 2007 mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan good corporate governance adalah 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Untuk yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Selanjutnya, menurut Jagger DKK tahun 2003 mengatakan bahwa ada 5 alasan dari manfaat penerapan good corporate governance, yaitu 1. Berdasarkan survei McKinsey dan Company menunjukkan bahwa investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan di Asia yang telah menerapkan good corporate governance. Yang kedua yaitu berdasarkan analisis. Ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, menuntut perusahaan untuk menerapkan good corporate governance. Keempat yaitu secara teoretis, praktik good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan yang terakhir yaitu kalaupun good corporate governance bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat dijadikan dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan langkah bisnis yang kini telah banyak berubah. Konsep good corporate governance merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Untuk yang selanjutnya, good corporate governance dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan perseroan di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Beberapa ketentuan lama yang masih relevan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih dipertahankan. Namun ada beberapa ketentuan baru yang ditambahkan, antara lain: 1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 2. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Bab 2. Untuk yang ketiga, memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan pada bab 7. Yang keempat yaitu kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terdapat dalam bab 5. Selanjutnya yaitu organ khusus dalam penerapan good corporate governance. Undang-undang hanya bersifat mengatur ketentuan secara garis besar saja, sehingga dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2006 menyebutkan ada 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan good corporate governance, yaitu 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, sedangkan yang keempat yaitu sekretaris perusahaan. Good corporate governance dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Adapun tujuan good corporate governance yang diatur dalam pasal 4 menurut keputusan Menteri Negara BUMN nomor 117/M/MBU/2002, yaitu 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Untuk yang kedua yaitu mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga yaitu mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan organ dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan BUMN. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian sosial. Sedangkan yang terakhir yaitu menyukseskan program privatisasi. Ada prinsip good corporate governance diatur dalam pasal 3 yaitu prinsip transparansi, prinsip kemandirian, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran. Untuk yang terakhir yaitu contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkannya prinsip good corporate governance. Untuk yang pertama yaitu sebelum diterapkannya prinsip good corporate governance, yaitu penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis daripada aspek kompetensi dan profesionalitas.
kedua, kurang berfungsinya organ-organ Satuan Pengawasan Intern atau SPI. 3. Tidak adanya komite audit. Keempat, kurang memperhatikannya prinsip akuntabilitas, terutama kurangnya perhatian direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk yang kedua yaitu setelah diterapkannya prinsip good corporate governance, ada 4, yaitu penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalitas atau profesionalisme, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang memperhatikan aspek independen dan profesionalitas. Kedua, diberdayakannya organ SPI, khususnya yang menyangkut kualitas pejabat yang menduduki organ SPI tersebut. Yang ketiga, dibentuknya komite audit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab seorang direksi. Berdasarkan materi presentasi yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan definisi corporate governance adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan secara luas, namun terutama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk tujuan bersama. Selanjutnya ada inti dari manfaat good corporate governance, yaitu meminimalkan agency cost, meminimalkan biaya modal, meningkatkan nilai saham perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian ada beberapa pengertian dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu sekretaris perusahaan, di mana sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan yang mempunyai tugas pokok untuk menjembatani komunikasi antara perseroan dan masyarakat, menjaga keterbukaan informasi. Yang kedua, prinsip kewajaran, di mana prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk yang ketiga, komite audit, di mana komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Untuk yang selanjutnya ada beberapa tugas dari beberapa bagian dalam perusahaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu komisaris yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan saran bagi direksi dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan demi tujuan perusahaan. Kedua, direksi yang mempunyai tugas untuk mengambil keputusan dan mengontrol operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu direktur independen, di mana direktur independen menjadi anggota dewan direksi yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu komisaris independen, di mana komisaris independen bagian dari dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas perusahaan yang sedang dijalankan.
Ya, mungkin hanya itu saja video presentasi yang dapat saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyampaian informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.